Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ketemu lagi kita. Kabarnya hari Senin setelah kemarin libur panjang ya. Sudah mulai Mhm. aktivitas dan semoga udah pulih apanya semangatnya. Biasanya orang kalau habis libur panjang itu lagi ogah-ogahan untuk masuk lagi. Tapi ya bagi Anda yang masih eh, libur, masih punya pekerjaan, maksud saya, walaupun berat seperti apa, disyukuri ya karena situasi sekarang kan sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sekarang itu terpaksa dirumahkan gitu karena pekerja jadi PHK dan sebagainya. Oke, jadi seburuk apapun tetap disyukuri dengan semangat dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Herzubno Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman kembali dan belakangan ini isu tentang ormas begitu juga tentang Iya. TNI yang masuk ke dalam kampus tidak hanya TNI tapi juga polisi begitu itu gencar sekali Mas Yerso. Iya Mbak, ya rame banget. Padahal kemarin kan katanya Ormas itu yang jadi sorotan. Bahkan juga sempat Mhm. disinggung ketika Pak Prabowo hadir dalam Sarasen Ekonomi ya, yang dilaksanakan di Bank Mhm. Mandiri itu kan persoalannya Mhm. soal itu juga diberi contoh. Kenapa investasinya banyak lari ke Vietnam? Ya antara lain karena investor Mhm. di Indonesia itu eh, sekarang ini khawatir dengan walaupun izin beres tapi tetap ada premannya. Dan itu bukan hanya Ya. terjadi di investor asing, tapi para Mhm. pengusaha kecil-kecilan aja itu sekarang benar-benar jadi sasaran para ormas dan ormasnya makin banyak Ya. banget gitu. Dan yang saya Mhm. terkejut karena di Depok itu ada ormas Krip Jaya ya disebutnya yang membakar Mhm. 3 buah mobil polisi. Loh, kok makin makin berani. Kalau kemarin kan yang mereka bakar itu apa eh, markasnya ormas yang lain saingannya, yakni Ya, betul. ormasnya Pemuda Pancasila. Sekarang masa Mhm. mobilnya polisi. Tapi begitu saya Mhm. karena penasaran saya googling-googling lagi, ternyata di Jawa Barat ini kan Depok ini wilayah Jawa Barat gitu Ya. ya, Mbak. Grip Mhm. Jayanya bisa nantangin Pak Deddy Jadi Mulyadi Mulyadi. ya, Mhm. karena Pak Deddy Mulyadi kan karena tadi itu berkaitan dengan banyaknya keluhan investor yang Ya. pengusaha-pengusaha yang capek ngelayani para ormas, lebih baik mereka kemudian cabut aja. Dan kalau cabut yang pusing pasti Pak Deddy Mulyadi karena banyak rakyatnya nganggur gitu dan membentuk Satgas pemberantasan preman itu di tiap Ya, kota dan anti kabupaten anti ya. premanisme. Anti premanisme. Hmm. Dibalas sama ketua GRIP Jawa Baratnya itu yang dia bilang kalau gitu kami akan bentuk apa anti premanisme di birokrasi karena kata dia Birokrasi. sebenarnya yang lebih jahat itu adalah preman-preman berdasi. Saya bilang ini nekat juga ya. Saya mikir-mikir apa karena Hmm. mereka ini dikait-kaitkan bahwa mereka itu adalah pendukungnya Pak Prabowo karena dia pidatonya Ya, selalu menyatakan begitu ya. Dia itu timnya Pak Prabowo. Tapi kalau tim betul. Prabowo kan Deddy Mulyadi juga orangnya Pak Prabowo kan sekarang dia menjadi gubernur dari Partai Gerindra. Kan gitu loh Mbak. Jadi, Hmm. waduh ini saya jadi ikut mulai mikir-mikir juga ya. Berat juga ya hidup kalau seperti ini ya. Ekonomi kita udah Nah, berat ditambah hmm. situasi semacam itu mau bisnis pun. Ini karena bukan usaha gede-gede loh. Usaha kecil-kecil pun juga didatangin gitu. Hmm. Mhm, iya, jadi bahkan kalau seperti saya baca di Bekasi, karena ini kemudian viral setiap kali ada yang merekam, kemudian diunggah ke media sosial, itu kan pelakunya kemudian dicari Mas Ersu, Hmm, hmm, karena banyak sekali yang kemudian menyebarkan videonya. Ini berkali-kali seperti di Bekasi misalnya, ya karena Bekasi itu UMR-nya tertinggi ya se-Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Bekasi sangat luas dan di sana banyak sekali industri, baik di kota maupun di kabupaten, terutama kabupaten karena memang sangat luas sekali. hmm, Nah, wilayah-wilayah industri inilah yang jadi ladang subur bagi premanisme di sana dengan apa namanya mengutip apa pedagang-pedagang di sana, terus kemudian juga lahan parkir itu menjadi rebutan kan sering kali terjadi bentrok hmm, Mas Hersu. hmm. Ada satu lagi itu namanya apa ya gerakan masyarakat bawah lah Bahwa oh GMB iya kalau iya tidak salah GMBI ya. ya. Gerakan Mm-mm, bahwa itu GMBI ya. Dulu ya sempat itu di pembinanya itu Kapolda Jawa Barat ya, siapa Anton Carlian ya. betul.
Iya, 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 iya. Hmm. Mm. Pak Karlian ya kalau tidak salah, Anton Anton Carlian ya. Karlian nih. Mm, iya, iya. Ya, yang dulu sempat kontestasi untuk Gubernur Jabar juga. Mm, Itu memang lahan yang diperebutkan seperti tempat-tempat industri yang seperti Bekasi, Tangerang begitu ya. Terutama misalnya seperti Karawang dan sebagainya. Itu daerah yang panas betul. Tempat mencari uang yang sangat besar, tempat investor-investor itu datang. Tapi ya begitu Mas Ersu. Jadi tidak hanya pabrik-pabriknya begitu yang untuk posisi pengamanan atau keamanannya itu diperebutkan betul, dipegang oleh siapa, mm. tapi juga itu seperti disebutkan Mas Hersu, yaitu mereka-mereka yang hidup di sana, mencari nafkah di sana. Bahkan tidak hanya itu, seperti perumahan yang baru saja, salah satu perumahan di Bekasi baru saja ini terjadi dan sekarang ini sedang viral, yaitu mereka yang mengatakan anak wilayah lah, putra wilayah begitu sebutannya, Bukan putra akamsi wilayah ya, bukan akamsi. anak kampung sini, Ya, akamsi gitu ya. ya. Mm, Dan sebagainya yang putra daerah apa dan sebagainya itu yang kemudian ini bukan usaha ya, ini berupa rumah. mm, Rumah yang kemudian sedang direnovasi atau dibangun semacam itu, yang kemudian diintervensi atau diintimidasi adalah tukang yang membangun rumah tersebut. mm, mm, Eh, eh, Dikatakan bahwa ya seharusnya tidak bekerja di situ, mencari makan saja di tempat lain. Tapi mm, untung tukangnya santai, mungkin sudah biasa menghadapi hal seperti ini, begitu ancamannya seperti itu. Ada juga sekolah, bahkan ini sekolah itu mm, membangun mm, sebuah pagar. Ini mm. ramai juga Mas Ersu. Jadi Ya, betul. dalam satu pekan saja sudah berkali-kali kasus Mm, seperti ini. Jadi sedang membangun pagar dan kemudian datanglah itu putra wilayah, putra daerah itu yang mengatakan, kenapa nggak izin dulu, kenapa nggak ngasih tahu, terus kemudian ini siapa apa dan sebagainya. Itu sekolah loh gitu. mm, Jadi ini memang mereka ini kalau saya katakan malah anti pembangunan ya berbahaya sekali mm, untuk mereka-mereka yang ingin padahal misalnya di situ ada investor membangun perumahan kan mm, ingin perumahannya cepat laku tapi mm, bagaimana bisa laku kalau seandainya orang yang datang nanti mm. hanya membeli perumahan mereka tentunya rumah baru seringkali harus direnovasi begitu mereka tidak bisa renovasi harus izin Ini izin. orang-orang di sekitar Mal- itu Misalnya nanti mau beli sofa, dia apa juga dipajekin, beli ya dipajukin. wah, kacau, ngeri banget ya situasinya ya seperti itu kok. Ngeri-ngeri banget. Ya, nah. Dan seperti beli batako atau batu Hmm, bata itu sudah dihadang di depan. Jadi di depan-depan eh, perumahan itu Mas Irsu ada orang tidur-tiduran sepanjang hari. Kerjanya apa? Nanti begitu ada mobil pick up begitu ya lewat, mereka langsung naik, nggak pakai izin, nggak pakai apa. Mereka langsung naik. Terus ini datang ke rumah yang dituju, kemudian mereka mengatakan ini bisa turun kalau saya ngasih 500.000 misalnya hmm, seperti itu. Jadi hanya hmm, untuk menurunkan bahan-bahan bangunan nanti ada transaksi di situ 400 300 akhirnya misalnya 200 mau kalau tidak salah satunya adalah nggak boleh orang dari tempat toko material tersebut untuk menurunkan hmm. atau tukang yang sudah ada di rumah itu yang menyambut mobil pick up tersebut menurunkan jadi harus orang-orang ini dan kemudian mereka sudah mematok biayanya sendiri per orang itu sekian gitu ini apa ya apakah terjadi di negara lain juga ya tapi itu berkembang Mas Hersu masif ada di mana-mana. Jadi sekarang apa yang terjadi kemudian di Depok begitu ya, yang dari ormasnya adalah Gribjaya ini juga Apa merupakan kasusnya salah ini, Pak? Kasusnya apa tadinya ini? ya kalau kalau di Depok itu ada ketua wilayah semacam itulah ya, Hmm, ketua ranting dari GRIB Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu itu yang dia memiliki dua kasus di kepolisian Mas Ersu dan sudah dua kali dipanggil tapi hmm, tidak datang. Nah ini hmm, adalah ada surat perintah penangkapan terhadap yang bersangkutan. hmm, Kasusnya adalah sengketa ya. Yang pertama itu sengketa dengan seorang pengusaha soal lahan yang kemudian ketika akan dibangun di lahan tersebut ada namanya Sony kok Sony ya eh, coba diperiksa lagi namanya tersangka ini jarang sekali media yang menyebutkan namanya begitu hanya hmm. inisial saja dan Inisialnya saya kemudian tahunya ya. Hmm, terus? iya dan kemudian dia datang mengklaim bahwa itu adalah lahan miliknya tapi ketika ditanya soal sertifikat kepemilikan legalitas dan sebagainya dia tidak punya yang kemudian yang kedua adalah kasus soal senjata api. Saya rasa ini soal kepemilikan senjata api ya. Nah, dua kasus itu sebetulnya yang masuk di Polres Depok. Nah, akhirnya dijemputlah tersangka ini ke rumahnya, yaitu di daerah Pondok Rangon.
Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis ya. Jemputnya itu tengah malam, Mas Hersu, karena mungkin sudah tahu kapasitas si tersangka ini dijemput tengah malam dan kemudian tersangkanya tidak bersedia, dia malah berteriak-teriak dan juga bergumul dengan polisi, artinya berkelahi, bertahan, dan akhirnya tetangga-tetangganya ini yang datang dan berusaha menggagalkan penangkapan tersebut. Tapi Hmm. akhirnya yang tersangka ini bisa masuk ke dalam mobil, ada 14 polisi petugas yang ikut mendatangi rumah tersangka pada malam itu. Hmm. Dan kemudian berhasil si tersangka ini masuk ke dalam mobil, Dibawa masuk tapi ya, dibawa dibawa masuk. masuk dan Hmm. kemudian dibawa pergi ke Polres. Tapi karena saking penuhnya kampung tersebut, kalau menurut pihak Polres Depok, itu kampung tidak punya RT RW, Mas Hersu. Hmm. Jadi kampung itu dinamain kampung baru. Jadi tidak masuk ke dalam RT RW setempat. Nah, Hmm. jumlahnya ada sekitar 1000-an keluarga. Kalau Wih, 1000-an banyak. Ini kok keluarga, aneh banget ya. Ya. loh, Hmm. Hmm. kok bisa nggak punya Hmm. RT RW, ini aneh banget. Hmm. Bahkan kalau di tempat saya ya, ada berapa keluarga yang masih baru, belum masuk RT RW-nya, dia dimasukkan dulu ke dalam RT RW yang ada, supaya Hmm. ada legalitas. Nanti kalau terjadi apa-apa, gimana pertanggungjawabannya? Jadi Hmm. masukkan dulu, kalau mereka sudah memenuhi syarat, terbentuk RT dan RW, baru kemudian dilepas gitu menjadi RT RW yang baru. Ini aneh juga. Dan kemudian dibawa ke Polres si tersangka dan masih ada 3 mobil polisi lagi yang itu kemudian tertinggal karena polisinya saking sudah riuhnya warga setempat akhirnya meninggalkan lokasi. Dan 3 mobil yang tertinggal itu ada yang dibakar, Hmm. ada yang dibalik, terbalik begitu, dan kemudian ada juga yang kacanya dipecahin apa dengan benda-benda eh, keras begitu kemudian dipukuli dan rusak berat. Jadi ini sudah luar biasa ya kejadiannya. Ini Hmm. melawan polisi, walaupun apa reputasi polisi itu juga seringkali buruk ya Mas Erso. Hmm. Hmm. Apalagi belakangan ada apa anggota polisi yang melakukan ini, melakukan itu apa dan sebagainya. Tapi ini betul-betul sesuatu yang mengagetkan sih kalau menurut Yes. saya. Hmm. Dan ini ada hubungannya dengan ormas itu tadi, di mana Yes. ormas ini juga belakangan ada keributan di sana, ada keributan di sini, begitu kan. Iya, ya itu dia. Makanya kok anu banget ya. eh, se Maksudnya gini lah. Seburuk-buruknya citra polisi dan sebagainya, tetap Mhm. aja orang nggak berani melakukan perlawanan seperti ini terhadap polisi gitu. Kok ini kalau dia berani melakukan semacam itu kan dia ngerasa dia ya dia punya posisi yang cukup bagus gitu atau cukup kuat gitu. Walaupun saya kadang-kadang baca media kadang ada yang nulis bahwa ternyata dia bukan orang biasa, tapi begitu saya baca sampai habis orang biasa bukan orang biasanya itu apa? Nggak jelas gitu loh. Ini kadang-kadang wartawan ini juga ngaco juga ini kalau buat berita gitu. Saya nggak tahu ini mungkin apakah dia memang sekedar clickbait atau memang dia kurang terdidik nih sebagai wartawan gitu. Harusnya ada penjelasan kenapa disebut bukan orang biasa itu. Atau maksud apa alien mungkin maksudnya gitu ya Mbak ya. Kalau penjelasan si tentang apa background dari si tersangka ini Mas Hirsu ya, Hmm. Hmm. backgroundnya adalah mungkin ya disebut bukan orang biasa itu dari pihak kepolisian ya. Hmm. Pihak kepolisian ada yang menyatakan saya lupa statusnya apakah Oh, apa Kasat cacat Serse seksual atau yang apa. AKBP Kasat itu. serse ya. Ya, yang Bambang Betul. AKBP Bambang siapa itu gitu ya yang nyebut Ya. patron klien itu. Wah, pakai istilah antropologis juga menjelaskannya. Iya, betul. Mungkin beliau sekolah lagi atau dulu sekolah S1 atau S2 ya, mendalami bidang manusia gitu, Hmm. antropologis. Jadi dikatakan ada hubungan patron klien. Kalau dilihat dari penjelasannya, itu sepertinya memang ini memiliki kekuasaan dan dia ini apa orang yang sangat ditakuti di daerah tersebut. Jadi dia sebagai patronnya, patronnya yang artinya dia memiliki kuasa, dia memiliki relasi dengan pihak lain yang tidak selevel, yang tidak sejajar posisinya, yaitu masyarakat setempat. Nah, yang ini memberikan keberuntungan, mungkin dia melindungi, bisa jadi melindungi, biasanya sih kalau patron klien ya bentuknya adalah melindungi Hmm. masyarakat yang ada di situ gitu ya. Terus kemudian masyarakatnya merasa terlindungi Atau dan dia dermawan dari hasil ininya ya dia bagi-bagi bisa duit. dia Nah, memberikan sesuatu juga karena dengan posisinya yang tinggi tersebut begitu ya entah itu didapat dari mana kita tidak tahu tapi masyarakat setempat merasa mendapatkan keuntungan dengan hmm. hadirnya sang patron ini. Nah, itu yang disebut makanya kemudian masyarakat semuanya membela dirinya begitu Mas Yesu. Dan dari 5
dari 5 tersangka, ini sebelumnya ya, ini kan kronologisnya terjadinya sudah tanggal 16 April. Nah, pada perjalanan itu ada pengumuman juga ya, semacam bukan pengumuman ya, semacam pernyataan begitu dari Polres Depok bahwa siapa yang melakukan pembakaran diminta untuk menyerahkan diri. Mm-mm. Tapi akhirnya polisi sendiri yang kemudian menangkap mereka ini dari 5 tersangka itu satunya perempuan. Ini menarik Mm-mm. sekali. Yang Mm-mm. melakukan pembakaran dan perusakan tersebut perempuan, Mas Hersu. Mm-mm. Walaupun matanya ditutup, tapi kalau kita melihat, ya ini memang ibu-ibu yang jenis-jenis preman wanita lah Dan begitu kalau katanya saya bukan orang lihat. lokal ya, kalau lihat wajah-wajahnya dia pendatang ya kelihatannya itu Mbak Agi ya. Ya, karena tersangka tersebut juga bukan orang Depok. Ya kita Hmm. apa maksudnya dimanapun memang orang lokal itu maksudnya yang lahir di Mm-mm. misalnya lahir di Depok begitu ya, orang tuanya juga di Depok. Biasanya kan ini orang mengatakan Betawi Depok misalnya seperti itu. Ya, kalau melihat namanya dia memang dari Sumatera ya Mas Hersu. Mm-mm. Mm-mm. Dan kemudian juga apa namanya yang namanya dengan siapa ya, ada AS misalnya seperti itu begitu. Padahal nama aslinya juga memang sepertinya dari pulau lain begitu. Mm-mm. Jadi, tapi kita kan belum tahu ya berapa lama dia ada di situ. Tapi dari Mm-mm. pihak kepolisian ini menjelaskan bahwa dia orang yang ditakuti di situ, Mas Hersu. Ini Mm-mm. banyak PR loh. Ini bersangkutan dengan pemerintahan yang di Depok sebelumnya ya, wali kota Depok begitu. Kenapa bisa sampai ribuan keluarga ada di situ dan itu tidak diurus? Ini Mm-mm. kan aneh banget pemerintahan yang lalu. Jadi ngapain aja begitu ya. Dan kemudian yang berikutnya ini adalah tumbuhnya ormas ya. Tumbuhnya ormas yang menjadi demikian besar sampai kemudian sepertinya memiliki kekuasaan, sampai kemudian kepada pihak keamanan pun juga sangat-sangat apa berani begitu ya. Ini saya rasa jarang terjadi ya yang seperti ini begitu, walaupun kalau bentrokan antar ormas itu banyak sekali, Mm-mm. tapi yang secara personal seperti ini jarang. Ngelawan anu ya, ngelawan aparat itu yang saya kira jarang sekali terjadi ya Mbak Agi ya. Iya, dan Mas Irsu ingat ini G, eh, apa GRIP ini eh, ketua umumnya adalah Hercules ya, Yang dan kemarin Hercules pasang badan untuk Pak betul. Jokowi ya. Yang Hmm. kemarin ke rumah Pak Jokowi, disambut, bincang-bincang, seperti diskusi apa dan sebagainya, ini orangnya Pak Jokowi. Tapi kita tahu ini juga adalah teman dekat dari Pak Prabowo, begitu ya. Kalau melihat sejarahnya, dia Hmm. berada di apa daerah Jakarta, begitu, dan juga di mana ya Indramayu apa di Jawa Barat lah. Memang Hercules ini kuat, begitu. Salah satu ormas yang kuat di Jawa Barat. Nah, tapi yang menarik Mas Hersu sebetulnya yang selalu diucapkan adalah karena dia dekat dengan kekuasaan dan selalu Hmm. dihubungkan dengan nama Pak Prabowo, apalagi Hmm. sekarang Pak Prabowo sebagai presiden. Hmm. Tapi ternyata iya kita kita kronologisnya itu kan keluar surat ya Mas Hersu, surat Tahun pernyataan udah dari tahun lama tuh tahun 2022 Mbak. betul. Hmm. Mm-mm. Dan surat ini coba saya bacakan ya tulisannya eh, dengan kop itu Dewan Pimpinan Pusat Gerindra dan Hmm. kemudian ini tanggalnya adalah 6 Januari 2022, Hmm. tulisannya kepada yang terhormat Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya di tempat dengan hormat, bersama dengan ini saya Haji Prabowo Subianto menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip dengan apa namanya atau Grip Jaya serta tidak terlibat segala dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Grip atau Grip Jaya dari tingkat pusat berbagai hingga daerah. Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya tanda tangannya adalah Pak Prabowo sendiri. Hmm. Nah, justru surat ini yang ketika itu dikeluarkan ramai di media, Mas Irsu, dibantah oleh pihak GRIP begitu. Jadi yang sekarang yang mengatakan bahwa Pak Prabowo kan masih jadi ketua Dewan Pembina yang GRIP Jaya, itu dibantah oleh pihak GRIP dengan mengatakan bahwa surat itu adalah hoax. Ini luar biasa. Saya lihat di bulan Februari ya, salah satu akun begitu yang membantah, akun yang membantah itu adalah akun dari GRIP Jaya _ID. Di situ dituliskan bahwa hoax Prabowo Subianto dikabarkan mundur dari DPP GRIP Jaya
grup hoaxnya, tulisan hoaxnya besar sekali. Kemudian dia menyebutkan, kami ingin mengklarifikasi bahwa informasi yang menyebutkan adanya surat pernyataan yang mengklaim bahwa Bapak Prabowo Subianto mundur dari kepengurusan pusat DPP Grip Jaya adalah hoax yang tidak benar ya. Kalau hoax ya tidak benar lah. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa beliau keluar dari kepengurusan pusat DPP Grip Jaya, namun hal tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Ini klaim dari pihak Humas ya, Humas dan Publikasi DPP Grip Jaya. Dan Tapi, kemudian disebutkan, Mbak, tapi kenapa hmm, Pak Gerindra ada batasannya nggak? sejauh ini saya tidak menemukan itu. Iya. Jadi kita cari-cari begitu ada nggak di bantahan atau penjelasan lebih lanjut dari Hmm. admin Gerindra begitu ya. Hmm. Nah ini saya lanjutkan. Jadi klaim dari Grip Jaya, Bapak Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Grip Jaya hingga saat ini. Hmm. Penting untuk dicatat bahwa dalam struktur organisasi Grip Jaya, Pak Prabowo tidak pernah berada di kepengurusan Hmm. pusat DPP Grip Jaya, melainkan sebagai Ketua Dewan Pembina. Hmm. Begitu. Nah, dia menyebutnya sebagai informasi palsu, si surat tadi, dan adalah merupakan hoax, bukan dibuat oleh Gerindra. Nah, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, karena sumber informasi yang menyebarkannya belum jelas. Begitulah, Mas Hersu. Jadi ini masih bertanya-tanya kita, Hmm. apa yang Hmm. terjadi di dalam sebetulnya Hmm. ya. Ya, ya, ya. Ya kok makanya itu Pak Deddy Mulyadi yang saya sebut tadi kan juga dia lebih baik lebih nggak menanggapi ketika ditantang untuk debat dan sebagainya oleh Grip Jaya ini kan Mhm. gitu waktu di Jawa Barat Mhm. gitu. Dan harusnya kalau mereka juga orang dekatnya ke Pak Prabowo mereka gitu dan tahu bahwa Pak Deddy Mulyadi itu adalah orang Gerindra yang jelas itu juga secara resmi itu adalah orangnya Pak Prabowo juga mestinya kan mereka nggak sikapnya seperti itu gitu loh maksud saya. Betul. Hmm. Iya, eh, seperti yang kita sebutkan saat ini, Hmm. eh, Deddy Mulyadi ini kan yang digadang-gadang tentunya Hmm. oleh apa Pak Prabowo dan pendukungnya untuk dapat menyukseskan Pak Prabowo maju lagi tahun Hmm. 2029, Hmm. begitu. Dan apalagi popularitas dari Deddy Mulyadi ini sekarang memang terkerek tinggi begitu ya Mas Erisu dengan aktivitasnya di medsos. Ya, kita jadi tidak bisa mengatakan, wah dia setelah jadi gubernur dia kemudian aktif di medsos ya seperti Ridwan Kamil dulu bla 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 begitu. Karena memang aktivitas di medsos itu memang sudah dimulai dari sejak dia masih menjadi wakil bupati di Purwakarta. Jadi memang dia seperti punya energi lebih kalau saya lihat ya sampai ke belakang-belakang dan aktivitasnya kurang lebih sama ketika dia dari wakil bupati kemudian menjadi bupati selama 2 periode begitu ya dan dilanjutkan. Jadi ini memang polanya seperti itu begitu. Dan kalau yang sejauh saya lihat, ini sepertinya Deddy Mulyadi ini seperti melihat GRIP ini kan sebagai apa ya, bukan GRIP saja, tapi ormas-ormas gitu sebagai Hmm. duri dalam daging untuk pembangunan Jawa Barat. Yes. Dia sepertinya juga, ya kita boleh apa, menduga-duga ya. Eh, dengan banyak sekali masyarakat yang sekarang ini adalah presiden yang kita inginkan di masa depan, ini adalah contoh gubernur untuk seluruh Indonesia dan sebagainya, sepertinya sedang dalam pet itu begitu dari apa namanya jalan untuk menjadi Yes. RI 1 juga ke depannya. Karena kalau saya lihat Mas Irsu di Tapi tunggu komen-komen, dulu, kan masih ada Pak Prabowo gitu. iya, makanya itu komen-komen kan seperti itu. Hmm. Saya lihat, oh ini seperti polanya seperti itu ya. Ya banyak Jadi juga yang mengingatkan hati-hati nanti mengulang lagi kasusnya Jokowi dulu masuk gorong-gorong. Kan dia juga suka masuk ke ke gorong-gorong juga ya malam buangin sampah dan sebagainya. Kalau Pak Jokowi kan nggak buangin sampah, cuma masuk pelingak-pelinguk terus pergi lagi. Kalau dari Mulyadi kan masuk terus ngangkutin sampah juga gitu. Jadi banyak juga ya yang orang mungkin trauma dengan Jokowi ya. dengan Pak Apalagi Jokowi, kalau ada kaitannya betul, masuk betul. gorong-gorong itu pasti orang teringatnya Pak Jokowi gitu. Jadi Kang Deddy Iya, jangan masuk ke tapi gorong-gorong ya, cari yang lain itu ya loh jadi trademarknya Pak Jokowi. saya lihat ini perbedaannya ya dengan makanya banyak sekali yang membela begitu karena memang dia masuk gorong-gorongnya sebetulnya sebelum ini pun sudah bukan masuk gorong-gorong kali biasanya Mas Herso. Oh, Jadi, kopinya kali. jadi Hmm. kali karena kalau saya lihat ketika menjadi apa Bupati Purwakarta apa dan sebagainya dia ini ya seperti yang dilakukan di Puncak itu memang Ya, apa ya seperti Sunda Wiwitan dia bela terus kemudian juga wisdom gitu ya lokal wisdom apa dan sebagainya terutama soal lingkungan sebetulnya untuk soal itunya bagus kalau ya saya oke. apresiasi
kita Ya. tunggu ya, karena orang Hmm. udah kadang terbiasa dengan politisi itu pasti kalau ada maunya seperti itu nanti kalau sudah jadi dia nggak lagi menurut saya kasih ruang saja gitu, jangan terlampau terkagum-kagum juga nanti kita kecewa lagi seperti Kecewa, ke iya. Jokowi. Tapi yang Tapi, jelas, hmm, dia berani nggak sama ormas ini? ya, nah Atau itu yang ditunggu. Sekarang ya, atau buktikan. di belakangnya harus Hmm, bilang apa ke Pak Prabowo? Karena ya, GRIP ini kan juga salah satu ormas yang apa menyatakan Prabowo harga mati, begitu kan? iya, Jadi kurang lebih jasanya lah ketika hmm, Pilpres dan sebelumnya itu juga enggak. orang ini selalu ormas ini selalu melekat kepada Iya. Prabowo. Oh, kalau dia kerjanya bagus kita apresiasi. Tapi kalau ini kita pokoknya seperti biasa kita mengembangkan ruang skeptisisme ya Mbak sebagai media ya. Kalau terkagum-kagum ya oh dulu orang juga kayak apa sama Pak Jokowi. Bahkan bukan hanya dulu sampai sekarang aja orang masih seperti itu ya. Kita tahu tapi orang-orang seperti apa yang kagum-kagum sampai sekarang setelah tahu bahwa dia ngibul sana ngibul sini kan gitu. Nah, ya tapi Ya, itu ya, semoga nggak ngibul ya, semoga ya. nggak ngibul. Ya, oke, Mhm. kita pindah ke topik yang lain ya. Apa yang ramai juga Mbak Agi soal soal ini. Saya baca ada dua yang seenggaknya saya ikutin ya. Satu yang di Udayana yang kemudian desakan mahasiswa membuat Mhm. rektor memutuskan untuk kerjasama dengan Kodam itu dibatalkan. Ya. Kedua, ini yang ramai di UI ya, karena katanya ada komandan Kodim Mhm. yang malam-malam menemui mahasiswa ya yang di situ ke apa bertemu Mhm. dengan mahasiswa yang sedang melakukan konsolidasi gitu. Saya agak karena yang datang itu langsung komandan Kodimnya loh, pangkatnya kolonel gitu. Kalau mau intimidasi mestinya bukan komandan Kodimnya gitu loh. Yang saya sampai sekarang belum jelas apa sih sesungguhnya yang terjadi. Iya, sampai sekarang juga saya belum tahu ya, karena belum Hmm. ada penjelasan dari pihak UI juga atau dari pihak Kalau mahasiswanya. tentang TNI-nya sudah kan, sudah jelas ya TNI-nya Sudah, sudah menyatakan sudah bahwa dari itu mereka TNI-nya. dia diundang oleh seorang mahasiswa dan juga oleh petugas keamanan di situ. Tapi kenapa malam-malam gitu loh? Kok bukan malam dini hari gitu loh itu. Ya, dia Iya, meninggalkan itu jam 03.00.30 kalau nggak salah gitu ya. dan sebetulnya memang ada acara konsolidasi. Ini Oh, diumumkan kalau saya lihat ada di mm, akun BEM seluruh Indonesia, BEM mm. SI ya, yang mengatakan dan itu mengundang untuk datang ke UI begitu Mahasiswa karena kan yang diundangkan bukan TNI kan? yang diundang sesama mahasiswa Oh, oke. dan konsolidasinya adalah konsolidasi kurang lebih kalau saya ingat pernyataannya adalah sesudah Lebaran ini apa yang kita lakukan gitu. Hmm. Jadi next kegiatan itu apa? Nah, ini berupa konsolidasi berarti mempersatukan pendapat begitu ya. Hmm. Nah, karena sepanjang sebelum sebelum puasa, sebelum Ramadan dan kemudian sepanjang Ramadan pun ada banyak sekali demo ya di berbagai kota. Jadinya saya rasa ini adalah konsolidasi untuk sekarang ini sedang digodok misalnya undang-undang RUU Polri misalnya Hmm. juga RUU yang lain gitu yang harus dikawal. Saya rasa mungkin ya karena sebagian dari BEM-BEM dari universitas yang lain itu bernarasi soal tersebut. Nah, ini memang Komandan Kodim dari 0508 Depok Kolonel Infanteri Imam Widiarta itu yang mendatangi kampus tersebut beserta dengan anggotanya ya. Dan kehadirannya itu di situ menemui 5 orang mahasiswa. Nah, sementara kalau yang berkonsolidasi tentunya lebih lah dari 5 orang mahasiswa. Dan kalau undangan konsolidasi itu jam 4 sore, seingat saya. Nah, sementara ini perbincangan dilakukan di tengah malam hari, bahkan menjelang dini hari. Nah, terus kemudian juga yang paling rame sih kalau saya lihat Mas Ersu, ini justru disorot oleh media, disorot oleh LSM, disorot oleh kampus yang lainnya, begitu ya. Ada apa di sana? Tapi dari UI sendiri kita belum mendapatkan penjelasan ya sebetulnya ini apa yang sebetulnya terjadi di sana. Hanya yang lain itu kalau kita lihat apa yang sudah terjadi misalnya ya yang di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini kan kejadiannya yang sangat ramai di UIN Wali Songo Hmm. Semarang ya. Hmm. Yang mereka kemudian ada yang masuk pada saat mereka diskusi terbuka di siang atau sore hari suasananya seperti itu dan akhirnya dia dicurigai pakai baju hitam dari mana apa dan sebagainya akhirnya pergi nih. Ini mungkin intel kan. Tapi tidak lama kemudian datanglah TNI beneran dengan seragam begitu ya, yang kemudian menanya-nanyai mahasiswa, termasuk menanyakan identitas mahasiswa. Begitu juga ada yang lembaga pers mahasiswa, begitu Mas Ersu, yang
kita pernah bicarakan juga itu ada dari pihak luar yang kemudian mendaftar ke situ. Ternyata ini kalau tidak salah itu polisi kalau yang itu ya. Jadi sekarang ini yang ditakutkan mahasiswa ini takut dalam berkegiatan, terutama yang berbau politik, diskusi politik apa dan sebagainya. Hmm. Karena yang ditekan juga pihak rektorat, pihak kampus, dan pihak kampus kemudian menekan mahasiswanya seperti itu. Dan ini terjadi misalnya di itu tadi di Semarang, di Salatiga, di Magelang, di Pekalongan begitu. Jadi memang banyak kota sih kalau yang saya lihat. Ya, dan kemudian kita juga ingat di Bali, yaitu di Universitas Udayana ini sempat sekali BEM-nya itu juga protes keras, Mas Hersu. Hmm, Jadi hmm, hmm. memang ini sudah berlangsung selama sekitar 2 bulan terakhir ya. Lebih paling dulu justru ya Udayana ini kelihatannya ya kerjasamanya Iya, ya. Udayana. Betul. Kita tahu ya, ini terjadi di Bali loh. Ini Hmm. yang bagaimana kita tahu lah masyarakat Bali begitu ya ketika itu dan Pak Prabowo juga menang kemarin. Sebelumnya mereka juga pendukung Jokowi dan sebagainya begitu. Tapi memang gerakan mahasiswa ini sekarang sudah hampir apa ya Mas Ersu sudah hampir sama begitu karena mereka sepertinya terhubung satu sama lain dengan sangat masif. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kronologisnya. Jadi Rektor UNUD Universitas Udayana itu I Ketut Sudarsono itu telah sepakat untuk melakukan pembatalan kerjasama dengan Hmm. TNI itu setelah mereka melakukan sidang besar begitu ya dengan BEM. Jadi ketika itu pada tanggal 5 Maret itu sudah dilakukan penandatanganan dengan pihak TNI. Kemudian tapi baru diumumkan oleh pihak rektorat itu pada tanggal 26 Maret 2025. Nah, dari situlah kemudian mahasiswa ini bergejolak, kemudian mereka menolak perjanjian tersebut dan mendesak untuk dilakukan pembatalan kerjasama. Walaupun sudah dijelaskan berkali-kali begitu ya, karena memang sebelumnya juga kan ada demo-demo menentang pengesahan RUU TNI. Dan ini apa ya? eh, Sepertinya kalau saya lihat dari pihak rektorat ini sekarang bingung Mas Hersu, Hmm. bagaimana cara untuk membatalkan kerjasama tersebut karena berdasarkan sidang pembatalan yang disepakati bersama dengan mahasiswa itu dia kan harus menyampaikan kepada TNI dan Yes. ternyata Hmm. TNI-nya nggak mau sampai sekarang untuk Hmm. dibatalkan begitu kan. Dan dari pihak TNI tetap menginginkan walaupun itu ada penolakan dari mahasiswa tapi kerjasama itu akan harus tetap berlangsung. Nah, salah satu yang saya pikirkan adalah dari pihak TNI mengatakan bahwa kerjasama ini seperti misalnya anggota-anggota TNI itu nanti berkuliah di Universitas Udayana yang tentunya dengan ada seleksi dari berbagai apa namanya jurusan atau ilmu itu yang dibutuhkan yang nanti dapat dimanfaatkan di TNI. Tapi kalau seandainya yang selama ini terjadi ya, misalnya TNI itu sekolah di UI, TNI sekolah di UGM misalnya, dan atau di swasta, itu kan tidak harus dinaungi dengan kerjasama ya. Jadi dengan ada kerjasama baru kemudian anggota TNI bisa sekolah di universitas tersebut kan nggak harus seperti itu. Selama ini ya independen saja melanjutkan sekolah di mana walaupun sekolahnya tidak di dalam negeri bahkan di luar negeri pun bisa begitu. Jadi itu mungkin yang dipikirkan oleh mahasiswa nggak harus ada kerjasama seperti itu kalau tujuannya adalah supaya anggota TNI Meningkatkan bisa sumber mendapatkan daya ijazah. manusianya gitu ya. Ya. Iya, betul. Dan satu lagi yaitu kerjasama kalau dari pihak eh, unutnya itu adalah apa pelatihan bela negara, mungkin seperti itu ya. Ya, ya. Ini memang orang kemudian mencurigai ini karena berkaitan dengan kemarin ya, baru disahkannya RUU TNI, kemudian Betul. sekarang masuk lagi dan sebagainya. Ini menurut saya masih jadi, jujur buat saya jadi tanda tanya besar apa sesungguhnya yang terjadi. Dan saya kira kalau kemudian teman-teman LSM, teman-teman mahasiswa dan ini banyak mencurigai, nah ini mesti caranya yang dijelaskan lebih masuk akal gitu oleh 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 baik TNI maupun oleh pemerintah apa sesungguhnya yang sedang terjadi karena ini kan karena dipicu oleh sebelumnya RUU TNI pun di apa pelaksanaan prosesnya itu kan tidak transparan, tidak melibatkan yang participation yang meaningfulnya itu dan sebagainya itu yang kemudian dilakukan di hotel tertutup dan sebagainya membuat orang jadi kemudian curiga apalagi kemudian disahkan secara tergesa-gesa. Begitu juga dengan soal ini gitu. Kalau memang ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di TNI, ya sebenarnya
itu kampus-kampus karena itu juga punya milik pemerintah, punya kewajiban juga untuk membantu. Tapi polanya semacam seperti apa gitu yang harus dibicarakan, apakah kelas tersendiri atau apa, kalau itu kan jadi kelihatan. Tapi kalau mereka dimasukkan bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa terus kemudian ikut terlibat dalam aktivitas mahasiswa, itu saya kira dicurigai. Tapi kalau memang niatnya itu untuk meningkatkan itu, saya kira bisa itu bikin kelas sendiri gitu ya Mbak Agi ya, dan ya sudah. Bisa. Nah kan mereka, apalagi kan mereka juga namanya tugas belajar tuh sambil ada aktivitas pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian mereka ya kerja bergabung dengan mahasiswa, ada kegiatan-kegiatan apa dan sebagainya, ya mau nggak mau dicurigai karena latar belakang dia sebagai TNI itu, gitu. Iya, ya betul. Membuat kelas tersendiri itu lebih baik begitu ya Ya. dengan saya pernah juga Mas Irsu mengajar seperti itu begitu. Kelasnya Mm-mm. adalah kelas yang dikirim oleh TNI, hanya sekitar Iya. ada 35 orang seperti itu ya. Dan Nah, kemudian memang spesifik yang diajarkan. Saya misalnya betul. Mm. mengajarkan soal cara penulisan berita, cara membuat, kan Mm. TNI juga memang ada medianya kan. Mm-mm. Mereka Mm. perlu Iya, iya. bekerja. Saya kira kalau memang niatnya seperti itu, ya dilakukan aja seperti itu. Jangan kemudian kalau digabung dengan mahasiswa itu terkesan kok kayak disusupkan gitu kan. Dan juga kemudian seperti kayak yang di UI. Kenapa kok masih datangnya pada malam-malam hari gitu kan? Kan kenapa nggak bisa? Kalau toh memang ada yang ingin bertemu, ya ditaruh, diambil, diajak ngobrol di luar kampus kan gitu Mbak ya. Mahasiswa kan apalagi kalau anak kos nggak, misalnya kurang makan, diajak makan di hotel apa di restoran kan lebih enak gitu ngobrol di situ. Tapi kalau datang malam-malam kemudian di situ sedang ada penggalangan mahasiswa, ya mau nggak mau itu mereka pasti akan dicurigai. Ini saya kira yang gini-gini ini kalau memang betul niatnya tulus, Bu, tidak ada apa-apa, saya kira itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih transparan tadi kalau menurut saya. Iya, dan mahasiswa ini kan adalah juga anak-anak TNI, Oh begitu iya anak-anak banyak ini dong. juga Ya. banyak sekali menjadi mahasiswa, begitu. Hmm. Jangan sampai terjadi benturan lagi kan, Mas Yes. Hersu. Ini apa narasi-narasi bahwa mereka itu disusupi asing, mereka ini Nah, hmm. mendapatkan dana dari pihak asing, LSM asing, pemerintahan asing, Hmm. terus kemudian juga betul-betul digelontorkan nama lain dari mahasiswa itu menjadi mahasewa. Nah Ini ini ramai Mas buzzer Hersu. ini ya, pasti buzzer nih ya. Tuh, seperti dulu misalnya orang yang kemudian mendukung apa namanya organisasi Islam atau gerakan-gerakan Islam gitu, itu disebut sebagai kadrun begitu kan. Bahkan sebelumnya itu kampret, orang-orang yang mendukung Pak Prabowo menjadi kampret. Ternyata mereka para cebong yang menarasikan kampret karena mendukung Pak Prabowo sekarang menjadi kampretnya sendiri begitu kan. Jadi dari cebong Ya, ya. metamorfosis Tapi menjadi kalau saya justru pemimpin. malah begitu mulai muncul buzzer-buzzer, saya mulai curiga malahan. Ini buzzer ini kan ini identik dengan permainannya Pak Jokowi gitu, dan kelihatan sekali Pak Jokowi kan sekarang sangat aktif banget. Itu bahkan dia menerima pejabat-pejabat, menerima sekolah siswa SSPMEM, sekolah pimpinan menengah di Polri dan sebagainya, itu malah loh kok buzzer eksis lagi ya gitu. Apakah ini mainan pemerintah atau mainan Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi ini kan jadi shadow government gitu ya, atau shadow presiden gitu ya sekarang. Ya, bisa jadi eh, dari buzzernya Pak Jokowi, kita ingat bahwa Pak Jokowi ini walaupun sudah lengser jadi presiden, tapi anaknya itu kan on the way next presiden, begitu kan? Kita Iya. bisa menduga demikian lah, orang sampai mengubah aturan di MK segala kan, begitu. Pasti ada Mm-mm. yang ditarget. Jadi wajar kalau saya buzzernya masih aktif sampai sekarang. Tapi juga saya melihat ada orang yang dekat dengan Pak Prabowo begitu ya, tapi di balik itu dia juga menjadi pendukung Pak Jokowi. Oh Dia iya. dekat juga dengan Pak Jokowi. Jadi ya semacam main dua kaki dan Mm-mm. pihak-pihak ini memiliki dana yang sangat besar begitu. Jadi ya Mm-mm. bisa jadi dia juga yang menghidupi para buzzer tersebut. Ini kan berbagai Mm-mm. kemungkinan Yes. dan orangnya tidak nongol untuk kemudian nongol sih nongol, tapi tidak kemudian secara jelas begitu dia ingin merebut RI 2, RI 1, bukan itu yang dia inginkan begitu. Ya Jadi kan Mas ya Rizky? saran kita tentu kepada teman-teman mahasiswa, jangan kacamata kuda ngelihat kayak gini ya. Ya, Kemudian fokus, betul. set. Nanti Anda fokus ke satu titik, ternyata ada yang lain yang memanfaatkan Anda. Buka semua, semua seperti kita selalu bilang, kalau kita semua skeptis ya kepada semua orang, jadi jangan, semua saya kira juga harus skeptis juga gitu, dilihat gitu.
Karena nanti tiba-tiba fokusnya misalnya ke TNI katakanlah gitu. Ternyata ada kepentingan lain di luar itu yang main di belakangnya gitu. Nah, kita terdadak nggak siap untuk mengantisipasi itu karena ya kita mesti harus yang Anda sebut tadi itu waspadai betul bahwa memang Pak Jokowi itu kelihatan sekali dia kalau toh dia tidak kembali dari 3 periode ya dia harus memaksakan anaknya jadi apa jadi presiden. Dan kalau saran saya kalau memang Gibran itu nanti dipastikan jadi presiden, Anda nggak usah deh sekolah susah-susah begitu, ngapain jadi mahasiswa, jadi aktivis. Lebih baik cari bapak yang mau jadi presiden, yang terus kemudian Anda jadi presiden lagi, sekolahnya nggak pintar, nggak apa-apa gitu. Ya. Iya, jadi sekolah atau mempunyai prestasi, Hmm. eh, belajar untuk ikut Olimpiade supaya menang apa dan sebagainya. Ternyata yang jadi presiden orang yang lain yang nggak ngapa-ngapain, malah ada catatan-catatan dari teman sekolahnya begitu ya, bagaimana dia dulunya ketika waktu sekolah. Jadi ya apa anti meritokrasi itu Nah kayak memang gitu, masa akan dibilang semua gelap menghancurkan. kok enggak ya, dibilang Indonesia gelap masa enggak sih kayak gitu ya Mbak Agi. Gelap banget Kamu ya. aja kali yang Ya, gelap. iya. Indonesia sih terang benderang, Mas Irsu. Oke, bagi kita ketemu lagi ya, insya Allah Ya. besok sampai ketemu. Tetap semangat, tetap waspada, ya. Jangan kacamata kuda, lihat kiri, lihat kanan, karena yang sedang bermain tuh banyak banget sekarang, ya. Bukan hanya satu Iya, satu betul. kelompok. Kalau kita nyebut pemerintah itu pemerintahan yang mana gitu yang bermain. Ini Mhm. kan mesti Anda curigai Betul. juga, karena Mhm. pemerintah juga nggak Mhm. tunggal kok sekarang gitu. Yuk, kita Iya. pamit yuk. Saya harus benar. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.